Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti channel akun apa? Fadlan Hilpam. Ya. Oke, lanjut aja ya. Ya, lanjut aja. Fadlan Hilpam. Terima kasih. Ya, semangat terus, nyetang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya grogi. Saya isap rokok banyak-banyak ini. Biar gak grogi. Selamat datang semuanya, sama saya Diki Purwanto, Sulawesi, khususnya Sulawesi. Saya termasuk sangat salut karena secara budidaya, kenapa durian ramai di Indonesia tanpa Sulawesi tidak bisa terjadi. Karena Sulawesi benar-benar menjadikan durian yang tidak punya potensi di daerah Jawa bisa berkembang sangat baik. Boleh tanya teman-teman di Parigi Mutong dan sekitarnya, berapa ratus truk durian per bulan yang masuk ke Jawa. Dulu montong tidak dianggap, teman-teman. Hanya teman-teman Sulawesi lah yang mengangkat durian montong menjadi sebuah produksi. Dulu hanya komoditi, nggak laku. 5 tahun lalu lah mulai banyak durian dari Parigi masuk ke Jakarta dan mulai boom, industri berjalan. Dan itulah yang kita inginkan di manapun. Tapi di Jawa susah, tanah mahal, kualitas tanah juga tidak terlalu baik. Jadi hanya tempat-tempat yang di Sulawesi lah yang sangat punya potensi. Harapannya juga teman-teman nanti bisa membudidayakan durian lokal. Nah, kita bicara durian unggul di Indonesia. Problematik sekali. Yang sudah menanam durian unggul Indonesia siapa? Angkat tangan. Jenisnya. Indonesia sudah membudidayakan durian unggul, sudah mengeluarkan durian unggul 100 jenis. Siapa coba? Saya mau nanya. Soalnya lama saya, 40 menit deh. Ayo, siapa yang sudah nanam durian unggul? Siapa? Angkat. Jenis apa? Pak Yusri, angkat tangan Pak Yusri. Nah, belum. Udah apa belum? Yang sudah puas. Pak Yusri. Yang tengah Pak itu, yang tengah. Pak Yusri ya, Pak Yusri. Berdiri Pak, berdiri. Ya, berdiri Pak, kasih kita itu. Yang berbuat saya punya Dorika sampai sangkir. Durian asli Indonesia? Asli Indonesia. Waduh. Ayo, mana durian asli Indonesia? Mana? Ini dari jauh ini. Bagaimana kamu? Apa yang tanam? Durian Saweri. Hah? Asli Palopo. Durian? Itu dia Pak. Saweri Gading. Nih, di Palopo ada Saweri Gading. Mantap Konos. Lopo tele. Siapa? Angkat tangan. Lopo tele. Betul. Jadi dan ternyata saya juga baru info, saya belum pernah ke Palopo. Jadi suatu saat setiap daerah harapannya punya durian unggul. Problem durian Indonesia adalah dari 101 di awal hanya beberapa yang bisa dikatakan unggul. Pertama karena apa? Pertama memang karena seleksi. Bisa tanya, teman-teman di sini sudah makan durian musangking semua? Ada yang belum. Udahlah. Musangking gampang Bandingnya teman-teman kalau sudah makan durian musangking secara lidah, teman-teman bisa merasakan bahwasanya ini loh patokan durian enak. Ini loh patokan durian yang bagus. Permasalahan kita dari tahun 90 yang sudah kita budidayakan. Dari rasa dulu ya, kita salah mengidentifikasi jenis durian yang bagus. Tahu durian hepe? Tahu durian sitopok? Pernah dengar? Sudah pernah? Bawar bagus. Lopo tele yang pemilar Pak. Lopo tele tuh harus dicari, temukan, makan lagi, compare dengan musangking punya potensi atau tidak.
Kalau ternyata tidak, sudah tinggalkan cari yang lain. Jadi pertama adalah bagaimana kita menyeleksi durian unggul. Jadi teman-teman saya kira sudah punya potensi untuk menyeleksi unggul. Kesalahan di Indonesia pertama adalah kita tidak tahu durian unggul itu kayak apa. Emang tahun 90 belum ada lah. Orang masih meraba-raba durian unggul seperti apa. Jadi walhasil yang ada yang dimasukkan durian unggul adalah durian-durian yang sebenarnya durian kayak gitu itu banyak di Sulawesi. Dan belum tidak termasuk durian unggul. Makanya perlu seleksi. Harapan saya teman-teman di sini sudah bisa merasakan durian unggul di Indonesia, bisa menyeleksi. Jadi kita mulai menyeleksi dari awal adalah ini opo sih tak kelihatan mengagukan. Oh, oke. Saya pernah ke Sulawesi, pernah ke Ujung Pandang, pernah ke Inrekang, pernah ke Parigi, pernah menyeleksi beberapa. Tapi sayangnya memang penuh tantangan. Jadi agak susah mencari durian unggul di Sulawesi. Mungkin di Parigi, mungkin nanti di daerah Pulau. Tapi karena kerja saya kalau dari Jakarta agak sangat susah. Butuh waktu berkali-kali untuk bisa menyeleksi. Pertama adalah orang yang bisa menyeleksi paling tidak punya pengalaman menikmati durian unggul sekarang. Pernah makan durian musangking, pernah makan durian hitam, tahu karakternya, itu menjadi patokan. Harapannya nanti teman-teman bisa menyeleksi. Yang kedua adalah peran pribadi tadi. Yang kedua adalah peran pemerintah. Yuk bareng-bareng kita nyeleksi. Ini kan dari mana? Jauh kan? Setiap daerah harus punya durian lokal yang membanggakan, yang diseleksi bareng-bareng. Caranya harus bikin lomba atau festival. Setuju kan? Setuju. Yang sudah sering bikin festival di Sulawesi mana? Festival daerah lomba. Aduh, emang susah. Jadi petani itu serba salah. Begitu kita menyeleksi durian lokal, tapi petani itu kan nyari untung. Problematiknya kita. Problematik kedua adalah budidaya. Makanya saya selalu menganjurkan teman-teman yang ingin mengembangkan durian lokal harus dibedakan. Pertama, durian produksi. Durian lokal itu masih komoditi. Tidak jelas pasarnya, tidak jelas harganya, tidak jelas rasanya. Dari satu komoditi harus diseleksi. Nah, proses komoditi menjadi produksi itu lama memang. Dan rata-rata durian kita pertama problematikanya adalah tidak lincah. Problem besar. Kalau teman-teman tanam durian musangking berapa tahun buah? 4 tahun buah. Durian hitam berapa tahun buah? 3 tahun sudah bisa buah. Durian lokal, walaupun okulasi, itu masih PR sekali. Tapi kita harus punya. Setiap daerah harus punya. Kita harus boleh menyeleksi dan merelakan. Misalkan dari 100% lahan kita, yolah sisakan paling tidak 10%. Tanam 1 atau 2 pohon durian asli teman-teman di daerah untuk menjadi suatu kebanggaan. Itu aja dulu prosesnya. Karena prosesnya memang sangat berat. Saya menyeleksi durian itu dari tahun 2007. Asalnya juga dari teman-teman bisa disimak di Durian Traveler. Kecewaan kita tentang durian di Indonesia yang kualitasnya tidak bisa dibanggakan. Kalau teman-teman ke Malaysia, ke Thailand, selalu ditanyakan, kalian punya durian apa? Kalian punya durian apa yang bisa di-offer ke kita? Ternyata agak susah ya. Tapi kita beruntung kalau kita bicara durian, perkembangan durian di Indonesia, bisa teman-teman lihat bahwasanya secara tradisional teman-teman di Sumatera khususnya yang harus kita contoh adalah durian di Pulau Bangka. Secara tradisional mereka mulai menyeleksi mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Maka yang muncul yang kalian teman-teman kenal adalah durian apa? Super Tembaga dan Cumasi. Itu seleksi dari daerah. Seleksi benar-benar dari hati, keinginan untuk menikmati durian bagus, diapresiasi dengan harga yang bagus,
akhirnya dikembangkan secara bersama. Apakah ada peran pemerintah di sini? Ada di akhir-akhir kalau udah ada proyek. Ada pemerintah. Ada. Nah, problem besar emang pengadaan. Nah, sekarang secara sejarah durian Sumber Tembaga itu setahu saya, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ada salah-salah karena saya bukan dari Bangka, tapi sejarahnya begini. Dari durian Sumber Tembaga itu berasal dari daerah namanya Jembu Darat. Itu kurang lebih 3 jam dari kota Bangka. Nah, di situ ada durian, pohon induk Sumber Tembaga masih ada. Dulu pengembangannya adalah, nah kenapa ini terkenal? Karena ada seorang orang kaya di Pulau Bangka yang kalau nggak salah yang ada kasus timah nih yang termasuk kena. Dia sangat suka dengan Sumber Tembaga, mulai mencari pohon induknya dan ketemu dan mulai dikembangkan dan mulai untuk mengebunkan luas sekali. Nah, dulu teman ini kalau nggak salah, saya mohon maaf, dulu tidak ada Sumber Tembaga Kalamunot, tidak ada Sumber Tembaga King, mungkin Sumber Tembaga Jungfung. Setelah itu, nah begitu mulai dibudidayakan, ada dua teman ini teman dulu sahabat, namanya Pak Abun dengan Pak Haji Ulis. Dulu bersahabat bareng. Akhirnya kembali lagi potensi akan terlihat keretakan kalau ada uang. Ada uang, terjadi konflik internal, akhirnya berpisah. Pak Abun sendiri, Pak Haji Ulis sendiri mengelola sendiri. Semuanya berbuah. Secara saya datang ke Haji Abun, Pak Abun, secara bentuk buah memang saya kira bentuk buah di Haji Ulis dan Haji Abun tidak ada perbedaan, sama persis, rasa pun sama persis, tidak ada perubahan. Nah, sedangkan di Pulau Jawa berbeda. Nah, setelah akan disertifikasi, ceritanya terjadi konflik internal, mereka membuat 2 nama. Yang dari Haji Ulis namanya Kalamunot yang disertifikasi menjadi durian unggul nasional, dan dari Haji Abun lebih peminatnya adalah lebih ke mandiri. Jadi teman-teman ada yang beli, ada perusahaan yang beli mandiri. Salah satunya yang dibeli langsung, dikirim entrusnya langsung ke Ketut Kari. Nah, jadi yang dikembangkan di Ketut Kari ini berasal dari Haji Abun, begitu. Haji Abun, Amin biar dia biar dia ini long out. Nah, begitu. Jadi ada keunikan. Saya kira tidak ada perbedaan secara kalau di Bangka ya, tidak ada perbedaan antara ST Kalamunot dan ST Jungfung atau ST King. Gitu. Saya rasa dan tidak ada perbedaan. Nah, kalau pribadi saya, problemnya adalah kenapa tidak ditemukan di ST seperti yang di Jawa berkembang? Karena memang dulu mungkin itu yang dikembangkan ya, tapi nggak tahu juga apakah itu sengaja dikembangkan, apakah ST yang dari pohon induk yang di Jepung itu, saya pun tidak tahu. Kalau menurut saya sih bukan, karena tidak mungkin berbeda rasa, beda aroma, beda bentuk, karena sangat berbeda yang di Jawa. Problemnya adalah ketika dikembangkan yang produksi bibit Sumber Tembaga itu di Jawa, mungkin bisa dicek. Mohon maaf kalau saya salah ya, mohon maaf. Jadi bibit yang dikembangkan entres dari Pulau Jawa itu Sumber Tembaga yang berbeda. Nah, ketika bibit itu dikembangkan, teman-teman petani di Bangka ini tidak ada
apa ya? Tidak ada yang bibit banyak. Jadi otomatis pembuat bibit terbanyak kan super terbagai dari Jawa. Akhirnya bibit dikirim ke Bangka. Dari Bangka kirim ke Sulawesi. Jadi bibit teman-teman adalah durian dari Jawa, bukan dari Bangka. begitu. Jadi tapi tidak bisa disalahkan. Tapi memang seperti itu. Jadi tapi nggak perlu worry, durian super tembaga yang berkembang di Pulau Jawa juga enak, rasanya juga bagus, tidak foil amat, tidak terlalu jelek amat, tidak, masih sangat adaptif, sangat bagus, rasanya juga bagus. Saya makan 3 kali di Cina pun orang Cina juga sangat suka, begitu. Jadi begitulah asal usulnya. Jadi pertama super tembaga tetap satu. Ada waktu dikenal muncul Super King atau Jungfu, ada Klamunor menjadi sumber nasional dikembangkan. Sayangnya di sana tidak ada pemerintahan besar, gitu. Ada pemerintahan daerah, ambil dari sini belum terjadi yang di situ, begitu teman-teman. Tapi semoga nanti kalau sudah sertifikat, sudah ya, makasih. Baik, terima kasih. Nanti kan nutrisinya rebutan dengan gulma itu. Nah, oke. Nah, dari sekian banyak, dari cuma 3 pengganggu tadi, dari yang saya pelajari juga ada potensi-potensi di mana OPT-OPT itu menyerang masuk ke tanaman durian untuk menginfeksi. Ada 6 yang saya amati. Yang pertama ini terkait, ini gambarnya hujan, ini artinya berarti cuaca. Nah, ini kan musim hujan, ada yang daunnya sudah terkena hawar daun ya. Nah, biasanya hawar daun itu nyerang di bulan keberapa, Mas? Di musim hujan, Pak. Hujan ya. Nah, itu juga terkait. Jadi perlu juga penanganan yang tepat di waktu-waktu tertentu terkait tentang cuaca dan musim seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor 2, faktor untuk potensi OPT itu adalah di pemupukan. Ada yang bisa tahu kok bisa pupuk kok menyebabkan sakit? Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Overdosis. Nah, kan Pak. Nanti ada hadiah loh. Oke. Kelebihan pupuk overdosis pupuk, kemudian beberapa pupuk itu kan molekulnya Ketemu di lapas jadwalnya. Kalau bicara sama bawah, sama santri, kalau bawah udah lewat saya. Itu Pak. Kalau kita nggak tahu, kepercayaan diri dia ya kayaknya. Tidak punya berani. Ya kalau menurut saya itu kontestasi berani. Kontestasi berani. Bukan tidak mungkin itu akan ada. Orang boleh pesimis, sah-sah aja. Tapi kalau ternyata ketemu genetik yang begitu, sama kayak Pak Adi yang Rio tiba-tiba, pokoknya saya harus ketemu tanggal 17 Agustus, saya masih ingat bahwa, saya bilang super tembaga, dan kita lihat pohonnya langsung betul memang punya pohon dan kayak ini berkembang di depan, yang itu saya tadi cerita. Nanti pertengahan Januari kita kontes di sana, silaturahmi begini. Ya itulah berkah kan kita nggak tahu. Karena unggulan Aceh kemarin itu dan Bangka itu sudah ada yang ditemukan. Itu kalau sudah ada yang ditemukan, itu tindak lanjutnya di pemerintah ada ya? Kita jangan ngomong pemerintah. Ya, jangan. Nanti yang ada pohon bapak merana. Sudah banyak kasus yang dijelaskan sih. Ya, sering-sering dengan masalah. Betul. Koperasi tapi nanti kami bantu untuk memasarkan. Ya, betul. Itu dikelola di daerah masing-masing dong. Ya. Jadi aset. Oh iya Saya dong. bertanya tadi sebenarnya, ya jangan pemerintah yang Jangan itu. Saya paling menentang. Ya. Pas kasih saya bilang maaf. Ini kekayaan masyarakat Aceh. Biarkan menjadi kekayaan Aceh. Karena kalau masuk pemerintah akan masih banyak. Ya, petaninya itu.
baru itu hampir dipersempit itu pertumbuhan masyarakat. Hanya itu kami cari lebih-lebihnya itu tembus ke pusat. Waduh, kalau kayak Iya, gitu, itu yang mafia saya ribetnya. Iya, itu Saya juga orang tambang Pak, tapi saya urusan. Sekarang saya urusan dengan Menteri SDM, dengan tambang